Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam obrolan budaya RRI Net. Bersama saya Rahmat Yam. Hari ini kita akan membahas tentang tradisi Syawal adat Melayu Kabupaten Sintang. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau kita bicara mengenai bulan Syawal, setelah melalui 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ya, menjalani puasa, lalu kemudian umat muslim di berbagai belahan dunia tentunya akan menyambut kedatangan Syawal. Begitu pula masyarakat Melayu di Kabupaten Sintang. Ada berbagai tradisi yang tentunya sudah dipersiapkan, dan selama Syawal tentunya juga dijalankan tradisi-tradisi tersebut. Apa saja tradisi-tradisi tersebut? Kami sudah bersama Bapak Aldi Sofiandi, tokoh masyarakat Melayu Kabupaten Sintang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Hari ini ganteng banget, pakai baju yang khas banget Melayu. Kalau boleh tahu ini diperkenalkan dulu dong, bajunya ini menggambarkan apa nih? Dari warna dan corak. Jadi ini adalah salah satunya corak khas Kalimantan Barat, yaitu corak insang, menggambarkan bahwa ini merupakan garis serta andungan anak, ya, menunjukkan asal mula Melayu. Kemudian warna kuning ini menunjukkan kejayaan, sedangkan hijau ini menunjukkan bahwa Melayu itu tidak bisa terpisahkan dengan agama, khususnya agama Islam, seperti itu. Baik ya, jadi khas dari Melayu Sintang itu warnanya adalah kuning dan hijau ya. Oke, di sebelah Pak Aldi ada Rifadil Maulana Arzaki, Duta Kebudayaan Kabupaten Sintang tahun 2023. Assalamualaikum Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng sekali dengan ini apa dibilang, kalau ini peci ya di atas ya. Peci. Kemudian yang ini ini kain sampin apa? Sulaman kelengkang. Oke. Ini pernah dikenakan Fadil saat lomba-lomba? Pernah. Oke. Waktu proses untuk Duta Kebudayaan kemarin pakai ini juga. Oh, pernah dibawa keluar nggak? Keluar Pernah. Sintang? Pernah ya? Pernah. Oke, ini yang tentunya menjadi salah satu tugas Fadil, memperkenalkan budaya-budaya, tradisi-tradisi yang ada di Sintang, tentunya yang akan dikenal masyarakat luas ya, se-Indonesia, bahkan kalau misalkan ada jalan pun bolehlah ke negara luar internasional ya. Baik, oke. Hari ini kita akan membahas tentang tradisi-tradisi adat Melayu Kabupaten Sintang. Sebelum kita mulai membahas spesifiknya tentang tradisi yang akan kita bahas ya di kesempatan kali ini, saya pengen kita mengingat-ingat kembali. Banyak sebenarnya tradisi ya masyarakat Melayu. Ya, sangat betul. Saat datangnya Syawal, baik menyambut ataupun selama bulan Syawal. Betul sekali. Oke, kita absen satu-satu yuk. Boleh, boleh, Pak. Boleh. Oke, yang pertama ada trempo. Betul, ada trempo. Terus apa lagi, Pak Aldi? Jadi untuk budaya Melayu di Sintang itu ada budaya pada bulan Syawal khususnya ya. Itu ada kita pembagiannya. Ada pra sholat Id dan pasca sholat Id. Nah, itu. Kalau pra sholat Id ini ada beberapa, diantaranya takbir keliling, tembak meriam karbit, ya kan? Kemudian ada juga pawai obor. Pawai obor. Ya. Pawai obor itu kalau nggak salah dilaksanakan malam takbiran ya? Ya, malam takbiran. Biasanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah bekerja sama panitia hari besar agama Islam atau PHBI. PHBI ya. Habis itu selain obor, kemudian obor ada kleman. Kleman itu memasang pelita-pelita di depan rumah. Oh iya, masa kecil dulu sering Masa kayak kecil gitu. dulu. Fadil sering? Ya. Pernah lihat gak sih Bang? Pernah. Iya. Tapi udah pernah bikin kleman? Pernah. Kemudian yang terakhir itu ada namanya Kriang Bandung. Kriang Bandung. Ya, nah ini cuman nih yang saya nggak tahu Kriang Bandung. Kriang Bandung ini sudah mulai jarang kita lihat. Nah,
Kemarin saya terakhir lihat waktu pembukaan MTQ di Sanggau. Jadi ada kapal hias malam hari, kapal hiasnya itu kemudian berlayar malam hari, menunjukkan bahwa sudah masuk tanggal 1 Syawal. Oh, jadi sambil takbiran ini Ya, juga sambil takbiran di kapal itu ya? Ya, di kapal itu, kemudian kapalnya dihias sebaik mungkin, diberikan lampu dan sebagainya. Nah, cuman ada beberapa persepsi mengatakan bahwa Kriang Bandung itu dipersamakan dengan pawai obor. Pada esensinya itu berbeda sebenarnya. Ini untuk yang pra sholat id. Karena kita hitungan masuk Syawal itu kan dari maghrib. Iya. Kemudian biasanya sebelum sholat id itu juga ada tradisi ziarah kubur, subuhnya. Ziarah kubur, Subuhnya. Jadi walaupun ini sudah mulai bergeser waktunya ya, biasanya ada juga yang setelah sholat subuh, tapi dahulunya kita kecil-kecil itu subuh sebelum sholat id itu kita sudah ke kubur. Pulangnya baru mandi, kemudian baru sholat id. Tapi sekarang juga keseringan juga orang ziarahnya setelah pulang. Setelah pulang Sholat id. Sholat id. Nah, kalau dulu kita subuh bawa lentera, bawa strongkeng itu. Bawa air cucur mawar, kemudian bawa pandan dan bunga dan lain sebagainya gitu. Biasanya yasinan sampai ketemu mau sholat idnya. Yasinan di kubur itu. Kubur gitu. Oke. Kemudian pasca. Nah, ada pasca sholat id. Pasca sholat id ini kita yang pertama ada sungkeman ya. Kemudian ada trempoh. Kemudian di beberapa daerah kita juga ada namanya berwah. Ya, betul. Ada berwah. Mendoakan sanak famili saudara yang telah mendahului kita. Seperti itu. Oke. Fadil, kalau dari jenis-jenis itu tadi semuanya sudah pernah dilakukan atau ikut melakukannya? Untuk sebagian tradisi itu udah pernah semua rata-rata. Yang belum pernah apa? Yang belum Kriang pernah, Bandung. Kriang Bandung tadi itu belum pernah. Yang lain-lain insya Allah udah lah. Oke, Kriang Bandung itu belum pernah melihat atau belum pernah ikutan? Mungkin karena sekarang udah jarang kan, apalagi di Sintang ini, jadinya belum pernah ngelihat secara langsung. Tapi kalau untuk dari YouTube pernah. Samaan, jangankan generasi Z ya, milenial aja belum pernah kayaknya melihat ya. Oke, nah itu dia tadi berbagai jenis-jenis tradisi ya. Tapi saya penasaran yang ziarah kubur yang dilakukan sebelum sholat id ini dilakukan tujuannya apa itu Pak Aldi? Agar Jadi ziarah kubur ini karena Melayu ini tidak pernah terlepas dari syariat ya, Bang, ya. Kita punya istilah di dalam Melayu itu bahwa adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Apapun yang ada di dalam budaya Melayu itu pasti mengandung nilai-nilai religi juga, bukan hanya nilai kebudayaan saja. Nah, salah satunya tujuan daripada kenapa sebelum sholat id dulu ke kuburan sanak famili yang telah mendahului kita. Yang pertama itu mengingatkan kita bahwa hari ini kita telah sampai kepada Ramadan. Nah, bahwa ada saudara sanak famili kita yang belum sampai atau tidak sampai pada Ramadan yang hari ini kita lakukan atau ingin kita laksanakan ibadahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mendoakan ya, mendoakan saudara sanak famili. Kemudian yang ketiga mengingatkan diri kita lagi bahwa berkah umur sampai kepada Ramadan yang telah melalui bulan puasa tadi, bulan Ramadan menuju bulan Syawal, itu kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Ya, bahwa kita tinggal menunggu giliran kapan sampai di sana. Mungkin anak cucu kita lagi nanti yang ke depan hadir di kuburan kita atau bagaimana, seperti itu. Jadi ada esensi religinya juga. Iya, tapi kalau gilirannya, maksudnya dia kenapa harus subuh-subuh sebelum sholat id? Kenapa enggak setelah sholat id kita salam-salam dulu di rumah, terus baru datang ke kuburan? Yang bener kan sebenarnya yang pagi ya? Iya. Pagi banget itu. Terkadang begini Bang, karena kita ada budaya sungkeman ini, ya, budaya sungkeman habis Ramadan, ya, habis sholat id itu. Sholat Idul Fitri kita Syawal, habis sholat id pulang ke rumah kita sungkeman. Nah, kenapa subuh hari
terkadang orang yang telah meninggal ini adalah orang yang paling tua. Lebih tua ya. Lebih tua. Jadi menghampiri yang lebih tua dulu. Menghampiri yang lebih tua dulu. Nah, itu nilai esensinya. Menghadiri yang lebih tua dulu. Jadi sebelum sungkeman dengan orang yang masih hidup, sanak famili yang masih hidup, kita menghadiri mereka yang terlebih dahulu. Mungkin mereka adalah posisi yang lebih tua daripada yang saat ini masih diberikan umur panjang. Seperti itu. Fadil, kalau ada yang mungkin pengen ditanya atau kurang paham dari penjelasan Pak Aldi, kita boleh ya, pokoknya kita ngobrol boleh. aja kita ya, sharing aja pokoknya hari ini. Saya juga mengulik karena memang banyak yang harus kita ketahui ya Fadil. Sambil belajar juga ya Bang ya. Betul sekali ya. Baik, itu sedikit tentang ziarah kubur ya, tadi yang menjadi salah satu tradisi. Tapi kita hari ini akan sedikit berfokus pada tradisi yang paling ramai dilakukan oleh masyarakat Melayu di Kabupaten Sintang, dan terlihat juga banyak anak-anak muda yang terlibat di sana ya, yaitu trempoh dan budaya tembak karbit. Seperti apa tradisi-tradisi tersebut, kami akan hadirkan informasinya bersama Bapak Aldi Sofyandi dan Fadil ya di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami pendengar RRI dan pemirsa RRI Net. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila langkah sempit dunia, rezeki dicari yang langkah susah, mungkin kita sudahlah lupa sedekah lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Pesan kita pada saat Hari Raya Idul Fitri, masih di bulan Syawal, kita melakukan kegiatan trempo. Trempo ini adalah tradisi saling mengunjungi, saling bermaafan pada Hari Raya Idul Fitri, di Hari Raya yang
penuh dengan bermaaf-maafan ini, baik itu keluarga maupun sahabat-sahabat, termasuk juga di RRI Sintang ini. Ada teman-teman yang saling melaksanakan kegiatan Trempo ini, saling berkunjung dan bermakna bahwa mempererat silaturahmi dan semakin baik. Mudah-mudahan pada Idul Fitri ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, kembali dalam obrolan budaya tradisi Syawal adat Melayu Kabupaten Sintang. Masih bersama Fadil dan Pak Aldi di kesempatan kali ini. Nah, kita akan bahas mengenai Trempoh. Kali ini saya mau ke Fadil dulu nih. Dil, pernah ikut Trempoh? Pernah Bang. Pernah. Apa kesan yang paling menarik dari Trempoh kalau menurut Fadil? Kalau menurut Fadil kesan yang sangat-sangat menarik tuh dari Trempoh itu di mana semua kalangan usia tuh bisa kumpul di situ. Semua kalangan usia. Ya, kumpul dan orang-orang yang jarang berkumpul tuh jadi berkumpul di situ. Apalagi kalau misalnya nih Bang, pas kita Trempoh nih kan dengan tetangga-tetangga nih. Tetangga-tetangga tuh kadang pas hari-hari kerja itu kan belum tentu semuanya bisa kumpul, bisa ketemu gitu ya. Betul. Jadi pas Trempoh tuh bisa kumpul semua, jadi bisa saling ngobrol, bisa rame-rame ketemu gitu. Jadi disitulah uniknya. Dan kalau Trempoh tuh biasanya tuh yang menarik tuh ada kayak pas rame-rame itu yang makan sambil lomba-lomba gitu loh Bang. Oh iya, rebutan makannya. Itu yang asik tuh Bang. Kalau yang tadi Fadil bilang yang nggak pernah ngumpul, tahu-tahu ngumpulnya di Trempoh, atau ada pernah juga yang sebelumnya nggak teguran bisa jadi teguran ikut Trempoh gitu kali ya? Iya benar. Yang nggak teguran pun jadi teguran di situ kan. Oke, tapi biasanya kalau Trempoh tuh ada kalangan-kalangan sendiri dan kelompok-kelompok sendiri gitu ya Dil ya? Ya. Yang laki-laki sendiri, perempuan Yang sendiri, perempuan sendiri. muda-mudi sendiri, orang tua sendiri. Ya. Itu kalau di tempat Fadil masih berlaku nggak sih yang kayak gitu? Kalau dari cerita nih biasanya dulu itu kan dia misalnya orang tua semua ataupun gabung tuh biasa kalau keluarga tuh cewek cowok anak muda segala tuh. Tapi kalau sekarang nih biasanya udah dibagi karena juga tergantung tempat biasanya karena rame jadi Terlalu dibagi. ramai ya. Rame jadi yang perempuan hari segini, yang laki-laki hari segini. Lalu nanti anak-anak mudanya sendiri karena dibagi-bagi biasanya tuh karena kalau misalnya semuanya langsung kan pasti rame sekali tuh. Iya. Jadinya susah, jadinya dibagi-bagi biasa tuh. Takutnya nanti penuh sampai ke dapur-dapur rumahnya. Benar. Gitu. Lalu sampai ke tanah nanti Bang orang-orangnya. Oke, nah yang paling berkesan adalah kumpul-kumpul dan makan rebutan ya, Benar. bagi Fadil ya. Kalau biasanya yang baca doa atau memimpin doa, Fadil pernah nggak diminta kalau di Trempoh? Itu biasanya kan ada doanya ataupun paling nggak mimpin takbir ya kan? Iya benar. Nah itu Fadil sendiri pernah nggak? Ada Belum kesan? pernah Bang. Belum pernah ya? Iya karena anak-anak muda nih paling taunya datang makan gitu kan. Tapi pengen nggak? Boleh dicoba lah. Boleh dicoba ya. Benar. Oke. Nah, kalau itu tentang kesan dari Fadil tentang Trempoh. Lalu kalau ke Pak Aldi, ini kita lebih ke arti atau makna dari Trempoh itu sendiri ya, Pak Aldi. Sebenarnya bagi masyarakat Melayu, terkhusus untuk masyarakat Melayu Kabupaten Sintang, ini makna dari Trempoh sendiri itu seperti apa, Pak Aldi? Baik, jadi Trempoh ini memang budaya asli Sintang dan ini sudah ditulis oleh Mas Trio Adat Melayu Kabupaten Sintang yaitu Bapak Gusti M. Fadil, di mana beliau menulis dalam bukunya itu berjudul Trempoh. Nah, jadi Trempoh ini ada bukan hanya sekedar kandungan nilai budaya saja. Jadi ada nilai sosial, ada nilai religi, ada nilai, bahkan ada nilai politiknya juga.
di dalam trempoh itu. Yang pertama, trempoh ini menyatukan silaturahmi, ya. Mungkin ada tetangga yang baru, mungkin ada hati yang terpecah, mungkin ada kata maaf yang belum pernah tersampaikan, kan itu. Kemudian dalam nilai sosial, trempoh ini menjadi wadah untuk saling memahami, khususnya tetangga, ya, hidup bermasyarakat, naik dari satu rumah ke rumah yang lain, melihat kondisi saudara, tetangga kita. Mungkin kita nanti ke depan bisa merapatkan, ada yang perlu dibantu atau tidak, atau bagaimana. Jadi trempoh itu melihat kondisi tetangga kita sehingga kita memahami. Sambil lah ya. Ya, sambil. Bukan hanya sekedar silaturahmi kemudian tradisi lebaran, tetapi kita juga sebagai orang yang juga menyaksikan. Karena di dalam adat Melayu khususnya yang bersanding dengan syarak, kita harus peduli dengan kanan kiri kita. Saling Kan membantu. Itu, ya, saling membantu. Kan itu nilai yang baik dari trempoh ini, yaitu khususnya nilai sosialnya. Kemudian nilai religi, yaitu silaturahmi. Bagaimana Islam menyarankan kepada umatnya untuk saling bersilaturahmi, bahwa bersilaturahmi memperpanjang umur dan memperpanjang rezeki. Nah, kan itu dia. Yeah. Jadi memperpanjang umur dan memperpanjang rezeki. Kemudian nilai politik. Kenapa ada nilai politiknya dalam trempoh? Karena sekarang instansi pemerintah juga melaksanakan trempoh. Betul ya, Ya. Pak Aldi. Mengadakan halal, adakan trempoh akbar, kan gitu. Kemudian ada pembicaraan. Bukan hanya di kelas pemerintahan saja, di masyarakat juga. Bahkan bisa jadi mungkin trempoh itu menjadi ajang memikirkan pembangunan RT. Ini jalan kita gimana, mungkin ada masjid kita butuh bantuan dan lain sebagainya, bagaimana kita ngajukan ke pemerintah. Kan bisa jadi obrolan, bisa jadi wasilah atau alasan untuk menyatukan pemikiran. Jadi trempoh ini tidak hanya mengandung nilai budaya saja, tetapi ada nilai religi, sosial, dan politiknya juga di dalamnya. Tadinya dia tradisi ya, Nah, ini bergeser ke menjadi budaya karena memang tak terlepas setiap tahunnya dilakukan selalu begitu ya. Ya, selalu dilakukan. Terus menerus, kemudian menjadi kebiasaan, ya kan. Kemudian unik juga ini trempoh. Ini yang saya lihat, bahwa trempoh saat ini dimulai dengan musyawarah. Nah, jadi RT rapat dulu, nanti menentukan nih rumah mana yang dahulu. Oh iya, betul. Jadi ada nilai musyawarah juga. Nah, ini rumah mana kita mulai, kemudian hari kapan kita mulai, yang gitu. Nah, nanti hari pertama bapak-bapak, ya kan? Hari kedua ibu-ibu, hari ketiga baru anak muda, gitu kan? Iya, satu hari itu menghabiskan berapa rumah, biasanya itu dimusyawarahkan juga ya. Betul. Jadi bagaimana kita satu persatu naik ke rumah tetangga kita. Nah, ini yang membedakan trempoh dengan netai. Nah, apa nih trempoh dengan netai? Nah, jadi kalau netai itu bisa dilakukan personal, ya, pribadi orang tuh bisa naik ke rumah satu-satu, itu netai. Itu yang disebut kayak lebaran biasa ke rumah-rumah. Gitu. Makan kue kering dan sebagainya. Makan kue kering dan sebagainya, ya. Bukan hanya di Sintang tapi di luar Sintang juga lakukan itu. Nah, kalau di Sintang disebutnya netai. Netai. Nah, kalau trempoh beda. Kalau trempoh tadi bersamaan, ada bapak-bapak satu RT-nya kumpul semua, ya kan? Ibu-ibunya kumpul semua. Dan dalam waktu tertentu. Ya, dalam waktu yang telah ditentukan hasil rapat di RT tadi. Nah, kalau ini Pak Aldi, kan di kantor-kantor itu biasanya juga ada giliran dari pegawai-pegawai kantornya yang mengundang ke rumah-rumah dengan menyiapkan makanan yang lengkap di rumahnya. Betul. Juga masyarakat biasanya nyebutnya dengan kata trempoh. Itu sebenarnya trempoh atau netai? Sebenarnya itu trempoh. Trempoh juga? Trempoh. Jadi trempoh ini adalah bersilaturahmi pada bulan Syawal secara kelompok. Kan gitu. Sedangkan netai ini bisa pribadi kita. Nah, misalnya kita masih sendiri, kita masih anak muda kayak Bang Badel, nanti pergi ke rumah temannya, naik lagi ke sebelahnya, sendiri, dia sendiri. Itu namanya netai. Tapi kalau trempoh ini harus dimulai dari musyawarah, khususnya kelompok di situ, baik RT,
atau RW, kemudian baru ditentukan giliran rumahnya mana, kemudian giliran bapak, ibu atau anak mudanya. Nah, itu baru dikatakan trempo. Deal. Kalau Bang Rahmat baru paham nih perbedaan trempo sama netai. Kalau Fadil gimana? Juga baru paham sih Bang. Baru paham ya. Tahunya kan lebaran-lebaran biasa gitu kan. Iya. Sama trempo. Ini baru tahu lagi ini ada netai nih. Ternyata Betul, kalau, Dil. Kalau kita sendiri ataupun itu namanya netai gitu Bang ya. Jadi biasanya kita juga janjian sama teman-teman ya, Dil. Ya. Hari ini ke rumah dia dulu ya. Habis itu nanti kita bareng-bareng ke rumah dia ya. Iya, Habis benar. itu nanti kita bertiga ke rumah dia lagi ya. Nah, ini berarti netai ya. Ini bisa dikatakan trempo. Oh, gitu. Ya. Kalau kan? netai itu ini yang tadi saya bilang, netai itu bisa menggambarkan kita sendiri. Jadi kalau atau sudah berkelompok itu sudah berkelompok itu misalnya trempo. sebutnya trempo. Trempo. Nah, karena dimulai dari musyawarah kan. Nanti Nanti rumah saya dulu, kumpul rumah saya. Nanti dari rumah saya ke rumah kamu kita ramai-ramai, gitu Oke, kan. Nah, kalau instansi pemerintah kan gitu juga tuh. Siap. Nah, nanti dijadwal nih di pemerintah nih, di instansi pemerintah. Hari ini siapa nih yang buka open house? Nanti kita ramai-ramai ke situ, kan gitu. Nah, Oke. Nah, satu lagi ada yang juga sedikit beda ya, Dil. Kalau misalkan kita netai-netai itu nggak perlu takbir ya, Dil. Iya benar. betul. Terus kalau di kelompok pemerintahan atau pegawai-pegawai kantoran seperti RRI sendiri itu biasanya ke rumah yang memang sudah dijadwalkan, ini pegawai ini yang hari ini, besok ke rumah ini lagi dan besok ke rumah ini lagi, itu nggak ada takbirnya. Kalau trempoh yang dilakukan di RT misalkan ini setiap datang atau pulang biasanya ada takbir ya. betul, ada takbir juga biasanya dibarengi dengan baca doa selamat. Nah, itu wajib nggak takbir itu dalam trempoh? Sebenarnya di dalam tradisi Melayu itu wajib. Menggambarkan kemenangan hari besar, kita mulai dari nol, kita buka lembaran baru. Yang namanya lebaran itu berarti kata dasarnya lebar. Lebar itu berarti melapangkan dada. Ya kan? Melapangkan dada atas kesalahan terdahulu. Kemudian menggambarkan bahwa hari kemenangan hari ini kita rayakan bersama. Nah, perayaan hari besar bersama inilah menunjukkan bahwa kita ini kuat dengan silaturahmi, kan gitu. Kemudian doa selamat tadi. Doa selamat tadi apa fungsinya? Yaitu untuk mendoakan orang yang telah menerima silaturahmi kita tadi. Nah, mendoakan tuan rumah. ya, mendoakan tuan rumah yang menerima trempoh pada saat itu, kan seperti itu. Jadi dua hal ini memang tidak bisa terlepas dari trempoh. Yang pertama takbirannya tadi, membacakan takbir, kemudian membaca doa selamat. Biar berkah ya semuanya Biar ya Pak berkah. Aldi ya. Apalagi tuan rumah biasanya menyiapkan menu-menu yang spesial sekali untuk trempoh. Betul, pastinya menyiapkan menu-menu terbaik ya dari tuan rumah. Oke, Dil, kalau Fadil sendiri kalau trempoh ini udah pernah memperkenalkan sama teman-teman di luar, apalagi kalau duta kebudayaan biasanya banyak teman dari luar ya, Dil. Benar Bang. Udah pernah belum dikenalkan sama teman-teman di luar? Kalau untuk bercerita tuh udah pernah cerita-cerita sama teman-teman waktu kemarin berangkat yang ajang nasional. Itu sempat cerita-cerita dengan teman-teman, dan teman-teman juga di luaran sana ada tradisi kayak gitu tapi agak beda dan namanya pun berbeda-beda kan Bang. Ya misalnya kayak di itu, tapi mereka seperti nganggapnya itu bukan yang tradisi yang adat gimana gitu Bang. Ya. Ya udah kayak seperti ya udah itu tradisi lebaran biasa aja gitu. Istilahnya. Berarti kalau gambaran Fadil ini yang diceritain ini bisa kategori trempoh dan kategori netai itu bisa nanti Fadil tangkap ya dari cerita benar. mereka gitu ya. Iya. Oke, kalau di forum Dil, forum-forum apa namanya modeling atau kedutaan, duta-duta maksudnya, duta kebudayaan dan sebagainya itu pernah diperkenalkan nggak? Untuk sementara ini kalau trempoh belum nih Bang. Kalau untuk yang itunya paling hanya sekedar cerita-cerita dengan teman-teman, sharing gitu aja. Oke. Tapi kalau untuk di Sanggar, saya kan tergabung di Sanggar juga nih Bang. Nah di Sanggar nih kami setiap tahunnya pasti ada trempoh tuh Bang. Sama kalau misalnya lebaran tuh kayak ngadakan buka puasa bersama, jadi disambung lagi dengan trempoh. Jadi trempohnya itu biasanya tuh kami yang anak-anak muda nih ke rumah-rumah siapa, tapi kami konfirmasi dulu sama orang-orang tuanya biar mereka nyiapkan makanan-makanan yang terbaik gitu Bang. Oke. Ya, jadi misalnya nih hari ke-7 nih mau ketemu di rumah siapa dulu, biasanya kami 3 hari tuh Bang, karena rame kan. Rame jadi 3 hari full tuh Bang, dari pagi sampai sore tuh. Siap. Jadi kumpul ramai-ramai.
baru ke rumah satu-satu gitu selama 3 hari itu. Berarti secara definisi tadi betul yang disampaikan Pak Aldi ya, Trempo ini diawali dari musyawarah dulu ya Pak ya. Betul. Ya, harus diawali dari musyawarah dulu. Kalau kamu musyawarah nanti tiba-tiba datang serame-rame itu kaget dong tuan Betul. rumah ya. Belum menyiapkan apa-apa kan? Syukur-syukur kalau kita datang tuan rumahnya ada. Iya betul. Kalau tidak kita kabarin, tidak tahunya udah ramai-ramai kumpul, mau sampai depan rumah baru tahu kita orang rumahnya tidak ada. Kan bahaya. Aduh, kecewa balik lagi ya. Kecewa balik lagi. Jadi harus disampaikan, Oke. harus diinformasikan. Baik, itu mengenai Trempo ya, pendengar dan pemirsa RRI Net. Nah, ada satu tradisi lagi yang gak kalah asik dan gak kalah menarik untuk dibahas selain Trempo, yang juga tentunya masyarakat Melayu Sintang terutama anak-anak muda tergabung di sana. Ada meriam karbit ya di Sintang. Nah, seperti apa? Kami akan hadirkan informasinya lagi-lagi dalam obrolan kali ini bersama Pak Aldi dan Fadil. Tetap bersama kami. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, Anda masih bersama saya Rahmat Yam dan Pak Aldi serta Fadil ya di kesempatan kali ini. Kalau di Sintang, bulan Syawal itu disambut dengan dentuman-dentuman keras ya, yang sampai bisa-bisa itu menggegarkan rumah gitu ya. Dan ini memang sangat-sangat apa ya, kental sekali, dimana ini juga yang memegang erat tradisi ini kebanyakan anak muda begitu. Oke, saya mau mulai dari Pak Aldi terlebih dahulu. Kalau meriam karbit ini, kalau kita bisa bilang berisiknya itu bisa dibilang buat risih. Apalagi kalau orang tua kalau udah berisik itu biasanya bisa aja sewot gitu kan kalau di hari biasa. Betul. Tapi kok kalau di menjelang Lebaran, menjelang menyambut bulan Syawal, mereka bisa adem-adem dan asik aja gitu kan, menikmati semuanya. Nah, sebenarnya ada makna tersendiri nggak sih meriam karbit ini bagi masyarakat Melayu? Sampai-sampai orang tua pun nggak ngusik loh. Anak-anak ini pada ribut dengan dentuman-dentuman itu, Pak Aldi. Benar. Jadi tembak meriam karbit ini merupakan warisan budaya tak benda yang mungkin hari ini orang tua tadi itu juga merasakannya pada masa kecil. Oh, iya. Ya, mereka tahu bagaimana kemeriahannya, bagaimana nilai kebersamaannya, ada nilai-nilai filosofis di dalamnya ya. Jadi tembak meriam karbit itu ada maknanya. Maknanya apa? Yaitu menyampaikan bahwa inilah penghujung Ramadan dan awal dari Syawal tadi. Pertanda ya, sekaligus mengiring takbiran keliling tadi. Makanya tembak karbit ini dilaksanakan pada malam takbiran itu. Biasanya kalau kita di Sintang itu habis takbiran keliling baru anak-anak mudanya ke pantai, ke tepian Sungai Kapuas dan tepian Sungai Melawi, baru melakukan tradisi tembak meriam karbit tadi. Yang mana meriam karbitnya memang sudah dipersiapkan beberapa waktu yang sebelumnya gitu ya. Bahkan ini sampai diadakan rapat RT. Nah ini menariknya ini. Jadi RT sini, kampung ini, kelurahan ini rapat. Yang anak-anak mudanya buat karbitnya, yang orang tuanya support finansial.
Oh gitu. Karena memang meriam karbit itu perlu modal untuk beli amunisinya. Betul. Buatnya, beli batu karbitnya, ya. Ditambah lagi kadang ibu-ibunya bantu malam-malam siapkan konsumsi. Wah, Nah. gitu ya. Luar biasa sekali supportnya, Dil. Luar biasa sekali. Bukan diomelin, malah dibantuin semuanya Ya. disupport ya. Jadi ibu-ibu buat makanan untuk mereka menyiapkan karbit. Betul. Bapak-bapaknya swadaya finansial tadi, Swadaya finansial. mengumpulkan amunisi dari kocek masing-masing. Betul. Itu yang saya penasaran sebenarnya, Pak Aldi. Betul. Itu Jadi- kerjasama. Saya penasaran selama ini meriam karbit siapa sih yang membiayai? Gitu. Soalnya itu kan batu karbit lumayan mahal ya. Benar. Ya. Ternyata orang-orang tuanya begitu. Ya, yang generasi-generasi di atas milenial mendukung, ya. Ikut patungan membeli batu karbit gitu kan. Kemudian juga dilas karena kita sekarang tidak kayak zaman dulu. Zaman dulu kan pakai besi, ya kan? Pakai besi. Sekarang kita pakai drum. Iya betul. Gede. Dilas, ya kan? Butuh besi, butuh drum, ya kan? Habis itu dicat-cat lagi. Dicat-cat untuk dihias. Hiasannya luar biasa. Betul. Habis itu ada bendera-bendera umbul-umbul lagi di situ kan. Betul. Ada bendera menggambarkan organisasi, menggambarkan kelompok, menggambarkan perkumpulan, menggambarkan RT dan tempat dan sebagainya lah. Izin Pak Aldi pernah nembak karbit? Pernah. Masa muda atau sekarang? Sekarang saya hampir setiap tahun nembak. Wah. Cuman untuk yang tahun ini tidak. Tahun lalu saya nembak. Wah, nggak takut Pak Aldi? Ada juga rasa takut. Tapi untuk melestarikan budaya kita harus berani. Nah, Fadil pernah nembak? Pernah bang, tapi nembak yang kecil-kecil ya bang. Oh, Kalau yang besar tak berani. Yang besar nggak berani. Oke, kalau saya sendiri juga pernah satu kali ikutan nembak yang di ini ya, depan Istana Al Mukaromah itu kan paling banyak di situ ya. Betul. Jadi kalau malam takbir itu biasanya main ke sana hanya pengen nembak meriam karbit. Betul. Dan alhamdulillah mereka welcome semua gitu loh. Ketika kita bilang mau dong nembak, wah langsung dikasih tuh obornya untuk nembak gitu. Jadi kayak mereka memberikan kesempatan semua orang bisa begitu ya. Sama satu lagi Bang Rahman, ini kita ucapkan juga terima kasih kepada pemerintah. Apa nih? Tentang Kenapa kita ucapkan? Karena pemerintah juga mendukung. Di antaranya memfasilitasi adanya perlombaan, ya kan? Bahkan tokoh-tokoh pemerintah seperti Pak Bupati, Pak Wakil, Bapak Kepala Dinas dan lain sebagainya terkadang juga hadir di tempat gitu. Ketika kita lagi tembak karbit, mewakili pemerintah daerah mendukung kita untuk melestarikan tradisi ini. Mana ikutan nembak lagi kan Iya, mereka kan? malah ikutan nembak. Kalau Bapak Bupati itu sambil duduk dia nembak kemarin. Berani sekali beliau. Oh iya betul. Jadi ini per kelompok ini dibuat perlombaan ya Pak Aldi ya. Betul. Di mana kemarin memang pengumuman pemenang juga tersebar luas di media sosial ya. Oke. Fadil mungkin ada yang ingin di-sharing-sharing kepada Pak Aldi tentang meriam karbit ini. Tadi di belakang kamera banyak banget obrolannya. Boleh Dil, kalau misalkan mau nanya-nanya langsung aja nggak apa-apa. Ada. Kalau dari Padil nih karena masih anak-anak muda nih kan, pengen tahu juga nih bang, apa sebenarnya makna dari meriam karbit itu sendiri gitu, Bang Sopi. Misalnya, apakah gitu dari orang Melayu zaman dulu tuh memaknai karbit itu sebagai apa gitu bang? Oh ada artinya tersendiri Artinya, mungkin dari. misalnya apakah gitu kan selain yang tadi tuh sebagai pertanda bulan Syawal ya bang, Ya. dan berakhirnya bulan Ramadan. Iya, betul. Nah, selain itu apa lagi tuh Bang Sopi? Jadi secara historis meriam karbit ini awalnya ada di Pontianak. Nah, di Pontianak pada waktu itu Sultan lagi masa pembangunan keraton dan Masjid Jami ditembakkan untuk mengusir hal-hal negatif. Iya. Ya kan esensinya di situ. Kemudian berkembang sampai dengan hari ini dan masih dilestarikan. Warga-warga Melayu di pesisiran Sungai Kapuas dan Sungai Melawi serta anak-anak Sungai Kapuas menganggap bahwa nilai daripada tembak meriam karbit ini adalah bentuk rasa kemenangan, rasa merayakan bahwa hampir sebulan
kita ini melaksanakan ibadah yang dimana ibadah kita ini dilipat gandakan di bulan Ramadan. Nah, sampai di Syawal adalah hari kemenangan atas diri kita sendiri, melawan hawa nafsu, melawan keinginan-keinginan negatif, melaksanakan ibadah yang berlipat ganda dan lain sebagainya. Maka esensi nilai filosofis daripada Maryam Karbit ini adalah menunjukkan kekuatan kita, kekuatan kita, kemenangan kita pada hari itu, dan mengusir hal-hal negatif mengusir hal-hal negatif yang ada pada diri kita, serta membangun kerjasama dan silaturahmi lintas generasi tadi, ya, yang anak muda buat karbitnya, yang orang tua mensupport, yang ibu-ibunya mendukung gitu. Jadi memang kaitannya kalau dari historis itu tadi memang kaitannya erat juga dari 1 bulan berjuang untuk melawan semua hal keburukan tadi ya. Ya, betul. Dari hal-hal yang negatif ya, hawa nafsu kita lain sebagainya. Oke. Nah, kalau di Sintang sendiri kita sebut beberapa tempat yang paling ramai meriam karbitnya itu ada, mungkin kita lihat dari Sakat 3 ini ada 3 tepian sungai ya. Betul. Ada tiga tepian sungai. Yang pertama tadi yang di Masjid Jami Al Mukarramah. Betul. Kemudian di tempatnya Fadil sana ya, Fadil ya. Di Sungai Durian. Iya, apa namanya, waterfront ya. Iya, Sungai Durian. Dan sekitar-sekitarnya tuh lah. Berikutnya di seberangnya di Kampung Ladang. Kampung Ladang. Ini seolah jadi kayak bertempur gitu. Betul. 3 sisi gitu. 3 sisi. Nah, itu keunikan kita. Nah, itu keunikan kita karena kita punya Saka 3. Iya, betul. Pontianak saja tempat asal usul tembak meriam karbit, mereka tidak punya Saka 3. Nah, jadi ini anugerah alamiah kita. Betul. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan di situ bahwa ini kan 3 sisi yang memang saling berhadapan meriamnya. Padahal kalau misalkan kita ngobrol tentang anak muda yang mungkin emosionalnya masih tinggi, ini bisa saja terjadi sebuah konflik yang mana ini lebih kenceng nih, ini mau lebih kenceng lagi, itu menjadi hal yang negatif atau sebaliknya menjadi hal-hal keseruan bagi anak muda Sintang. Ya, sebenarnya itu ada nilai keseruannya, nilai kegembiraannya gitu kan. Tanding di sini maknanya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, ya kan? Berlomba-lomba dalam kebaikan itu maknanya adalah bagaimana tadi yang pemuda seberang sana, seberang sini kami ini kompak, kalian juga harus kompak lah, ya kan? Khususnya untuk mengembangkan tradisi kita. Nah, jangan sampai kami di sini buat meriam karbit ke seberang sini, seberang sana tidak, kan gitu. Seberang sana juga harus solid, harus ada kekompakan. Nah, itu maknanya. Ya, aman lah ya. Aman. Nah. Jadi semuanya bisa dinilai dengan hal-hal yang positif ya. Betul. Oke. Baik, kalau Fadil sendiri kalau meriam karbit itu pernah diceritain nggak sama teman-teman di luar? Pernah, tapi lewat postingan aja sih Bang waktu itu. Lewat postingan. Ya, lewat postingan. Itu juga menjadi salah satu tugasnya Fadil ya? Iya. Dan bukan Fadil doang, semua anak muda semua ya. generasi muda lah sebenarnya. Karena sekarang itu udah canggih ya Dil ya. Iya. Oke, media sosial bisa digunakan untuk memperkenalkan semua tradisi dan budaya ya. Benar. Baik. Nah, itu tentang meriam karbit ya pendengar dan pemirsa RRI Net. Obrolan kita sebenarnya semuanya sudah terangkum dalam beberapa sesi ini. Namun di sesi terakhir nanti kami ajak Anda mungkin untuk mengetahui bagaimana peran dari budayawan itu sendiri atau mungkin pemerintah daerah yang tentu dipandang oleh para budayawan yang sudah hadir kali ini. Lalu kemudian bagaimana masyarakat juga bisa menjaga tradisi-tradisi ini sampai nanti tradisi ini bisa membudayalah di masyarakat Melayu. Karena memang sayang sekali kalau misalkan tradisi-tradisi seperti ini harus tergerus oleh zaman. Seperti apa obrolan kami, tetap bersama kami. Obrolan budaya RRI Net. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Masih dalam obrolan budaya RRI Net, tradisi Syawal Adat Melayu Kabupaten Sintang, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, kali ini kita berada di segmen terakhir dan langsung saja ada hal-hal yang tentunya penting yang menjadi closing statement dari kedua narasumber yang sudah hadir ya di kesempatan ini. Nah, kita akan soroti mengenai peran budayawan, kemudian pemerintah dan masyarakat serta anak muda. Kalau kali ini saya mau mulai dari anak muda dulu ya. Yang merasa muda di sini siapa? Oke, Fadil, kalau anak muda ini tradisi-tradisi ini tentunya menjadi tugas anak muda, baik itu melestarikan, memperkenalkan, mencintai, bahkan sampai memegang erat tradisi ini jangan sampai tergerus oleh zaman masuknya teknologi baru atau masuknya pengaruh-pengaruh dari luar ya. Kalau Fadil sendiri melihatnya seperti apa peran atau tugas dari anak muda itu sendiri? Oke, kalau menurut Fadil, karena sebagai anak muda juga nih kan Bang, yang masih sangat-sangat muda kan. Sangat muda dong ya. Jadi peran anak-anak muda itu sebenarnya sangat-sangat penting, apalagi karena anak muda sekarang nih lah yang megang ibaratnya pengaruh besarnya lah untuk budaya ini. Apalagi anak muda kan pasti lebih pandai main media sosial gitu kan Bang dibanding orang tua. Orang tua paling hanya bisa menceritakan ke anak-anaknya ataupun menceritakan ke orang sekitar. Kalau anak-anak muda ini jangkauannya luas. Ya, bisa ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia yang bisa lihatnya. Media sosialnya lebih banyak mainnya ya. Benar, media sosialnya lebih banyak dan jangkauannya juga lebih luas. Oke, lalu caranya seperti apa kalau anak muda ini? Caranya gini, misalnya nih kita anak-anak muda nih melihat suatu tradisi kayak gitu tuh bisa kita dokumentasikan, kita pasang lewat story, kita posting. Lebih baik lagi kalau misalnya kita bisa buat konten. Misalnya konten, kita lagi nonton meriam nih, kita buatkan konten. Otomatis orang-orang luar kan pasti ngeliat, oh ini apaan nih, pasti nanya gitu kan pastinya. Dan lebih baik kalau misalnya kita buatnya di situ ada penjelasannya tentang meriam karbi, tentang trempo, tentang adat yang lainnya gitu. Jadi semua orang tuh bisa tahu gitu Bang. Oke, konten yang dimaksud Fadil ini adalah sebuah foto atau video yang lengkap dengan caption atau editan yang menarik gitu ya. Iya benar. Jadi penonton pun suka lihatnya dan mudah dipahami kalau misalnya kayak gitu Bang. Apalagi kayak di TikTok apa tuh kan, videonya singkat, padat, jelas dan enak dipahami gitu kan biasanya. Oke. Nah itu kalau cara anak muda ya untuk bagaimana bisa melestarikannya. Lalu kalau untuk mencintai nih ya, nah anak muda untuk bisa lebih mencintai tradisi-tradisi ini, apa yang harus seorang anak muda ini lakukan? Kalau untuk anak muda, kalau dari Fadil sendiri yang paling tepat untuk mencintai budaya sendiri tuh yang pertama harus pernah melakukannya, harus pernah merasakannya. Karena kalau kita hanya dengar-dengar tuh kita belum pernah merasakannya tuh paling kita hanya oh keren gitu tradisinya gitu Bang ya. Kecuali kita udah pernah ngerasakan sendiri kayak trempo apa, kita udah ngerasakan euforianya, ngerasakan kesenangan dari acara tuh. Jadi kita bisa oh seru nih, jangan sampai lah tahun depan enggak ada lagi nih, harus ada lagi nih gitu. Apalagi kalau trempo itu ada tempatnya yang memang masih menjalankan, ada juga tempat-tempat yang enggak menjalankan trempo kan Dil? Iya benar. Seperti tempat abang sendiri ya di lingkungan rumah itu nggak ada trempo itu Dil, adanya cuma kayak netai tadi, jadi ke rumah-rumah. Naik ke rumah. Palingan kalau misalkan mau ikutan trempo itu harus ke pulang kampung. Benar. Kalau di kampung masih kental kan trempohnya. Nah, jadi seperti itu maksudnya Fadil tadi ya. Iya benar. Kalau misalkan kita di lingkungan yang tidak melaksanakan trempo, kita harus ke lingkungan yang melakukan trempo. Betul. Dan tapi ini Bang ya, yang menariknya juga nih di sebagian tempat juga
kebanyakan sudah walaupun tidak banyak orang Melayu juga ada yang menyebutnya Trempo ramai karena mereka tinggal di Sintang dan mereka tahu oke gitu Trempo jadi mereka melaksanakan juga. Betul ya, pengaruhnya positif ke Sudah orang-orang. budidaya itu. Sudah melekat di masyarakat. Iya, betul. Oke. Nah, langsung saja kita ke Pak Aldi ya, Fadil ya. Kalau peran budayawan sendiri kemudian lalu ke pemerintah ya dan masyarakat itu seperti apa Pak Aldi? Baik, kalau secara budayawan ya. Kalau dari budayawan ini kan bukan hanya saja gelar, tetapi juga perintis dan mempertahankan. Itu kan harapannya. Sehingga masyarakat sadar bahwa masih ada orang yang memahami, masih ada orang yang mau melestarikan dan lain sebagainya. Cuman satu ini dari budayawan. Beberapa maestro kita ya, beberapa budayawan Melayu kita ini sudah sepuh beberapa, maka butuh kesadaran anak-anak muda seperti Bang Fadil dan kawan-kawan ini kan mulai menjaring, kemudian mendata ya kan, mengulik lebih dalam mengulik lagi gitu lebih ya. dalam, bahkan kalau bisa melakukan digitalisasi terhadap budaya-budaya tersebut, khususnya budaya-budaya tak benda ini kan, karena seiring berjalan waktu akan hilang. Nah, kemudian untuk pemerintah memang diharapkan paling besar perannya itu adalah pemerintah. Bagaimana menciptakan wadah ya, pemerintah khususnya dinas yang menaungi terkait dengan kebudayaan itu menciptakan wadah, menciptakan event yang berkaitan dengan melestarikan budaya ini. Jangan sampai hilang. Kita kan hilangnya budaya ini kan mulai dari absennya kita untuk melaksanakan itu. Iya. Setahun kita absen, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya 10 tahun, akhirnya sudah tidak ada lagi hilang. Nah itu kan. Jadi kalau misalkan dari pemerintah sendiri yang memang sudah dilakukan saat ini itu membuat perlombaannya, mudah-mudahan ini harapannya bisa terus berlanjut ya? Terus berlanjut dan terus berkembang. Bahkan harapan kita ada terbentuknya desa-desa wisata yang mengembangkan budaya-budaya dan tradisi kita ke depan. Inovasi yang terbaru lagi dari pemerintah. Inovasi yang terbaru lagi. Baik, kalau dari masyarakat sendiri? Dari masyarakat sendiri yang pertama jangan malu, ya jangan takut, harus tetap bangga dengan budaya kita, harus tetap kita lestarikan, harus tetap kita jaga ya. Kemudian harus kita sampaikan kepada orang luar bahwa kita ini punya budaya dan kebanggaan tradisi sendiri di Kabupaten Sintang. Baik. Nah, Fadil, Pak Aldi, kalau di Sintang sendiri kita ada salam budaya yang diperkenalkan oleh pemerintah daerah ya. Kalau disebut salam budaya, jawabnya lestari. Boleh kita praktekkan sama-sama ya kamera ke sana ke para pemirsa. Ya. Salam budaya lestari. Terima kasih kebersamaan Anda dalam obrolan budaya RRI Net kali ini. Semoga bermanfaat obrolan kami. Kami pamit undur. Mohon maaf kalau misalkan ada sedikit kata-kata yang salah atau menyinggung, dan semoga bermanfaat obrolan kami kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Rahmat Yam. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.